Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dari beberapa metode atau dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama dari segi konsep, kemudian urgensi, sumber historis, sumber yuridis, dan sumber politis. Baik, yang pertama kita bahas mengenai konsep. Bagaimana tentang konsep tersebut? Yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian menyertakan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif serta indigenisasi dari ilmu. Selanjutnya, yakni urgensi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Nah, apa sajakah yang termasuk ke dalam hal tersebut? Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Misalnya, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, kita banyak dimudahkan oleh nilai-nilai misalkan kemajuan teknologi, kemudian kemudahan dalam berbagai akses terhadap informasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, di sini tentunya perlu adanya kebijakan dan juga kebijaksanaan dan juga kearifan dari manusia itu sendiri dalam memperlakukan alam atau istilahnya mengeksplorasi alam sehingga alam tersebut bisa memberikan hasil yang baik dan juga memberikan hasil yang juga bisa dikatakan lebih bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera dalam berbagai bidang. Selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan. Nah, di sini tentunya kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya tidak boleh lepas dari nilai-nilai kepribadian bangsa kita sebagai bangsa Indonesia sehingga kepribadian tersebut tetap melekat dan dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, di sini menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, kita lihat dari sumber historis, kemudian sumber sosiologis, dan sumber politis. Selanjutnya, ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat multikultural, kemudian berbagai macam suku, bangsa, kemudian ras ya, dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang melekat menjadi sebuah bangsa yang tetap utuh dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dalam hal ini misalnya kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, sosial, ekonomi,
budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Salah satunya misalkan dalam rangka kemajuan teknologi, kemudian dalam pendidikan ya. Dalam pendidikan tentunya kita menyadari bahwa yang namanya pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Sehingga pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat prioritas dan juga menjadi hal yang utama untuk memajukan kehidupan dan kecerdasan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.